Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini ya pembahasan soal ekonomi supply dan demand nomor satu ya. Oke, kita lihat dari ilustrasi gambar di atas nih menunjukkan jenis permintaan apa. Ingat ya, kalau dalam macam-macam permintaan, kalau kemarin yang kakak udah bahas, itu kan ada absolut, ada positif, enggak, ada absolut, efektif dan potensial. Kalau absolut tuh kayak kita tuh punya apa? Kalau absolut ya, kita review lagi. Absolut tuh kayak kita tuh punya daya beli ya, DB ya, daya beli. Tapi kita tidak punya daya beli gitu. Tidak punya kan kita jadi gini ya. Aduh, kebalik nih. Jadi absolut tuh kita tuh pengen beli ya, pengen beli. Nah, tapi kita tidak punya daya belinya, tidak punya uang gitu. Nah, terus kalau misalkan potensial, nah kita tuh kan punya daya beli ya. Kita punya daya beli. Terus kita tuh nggak ingin apa, nggak pengen banget beli gitu. Nah, jadi ininya kalau absolut tuh ininya ada, ininya nggak ada. Kalau ininya kalau potensial tuh ininya ada, ininya nggak ada gitu. Kalau efektif ya baru deh, efektif itu sama-sama ada dua-duanya gitu ya. Jadi kayak misalkan efektif itu ketika kita punya duit dan kita beli dan terjadinya transaksi. Nah, ini transaksi gitu, jual beli. Oke, yang nomor satu inget ya, konsepnya gitu-gitu ada tiga kan gitu. Ya berarti yang lebih tepat itu jawabannya yang D ya, efektif. Oke. Nah, sekarang nomor 2 nih. Nah, katanya tuh Joko adalah pengusaha benang nih. Saat ini banyak sekali peminat akan benang karena permintaan dari produsen tekstil akan naiknya permintaan baju. Nah, jadi gimana, Kak? Nah, jadi ingat ya, kalau permintaan tuh ada potensial, ada ini ya, ada absolut atau mutlak atau yang tadi efektif ya. Terus tambah lagi satu ya, tadi ralat ya, ada 4 ternyata. Adanya turunan. Nah, turunan kata lainnya driven demand gitu. Misalkan Kak ini dry fit gitu, tapi ini supply, itu salah jelas ya. Itu yang D salah. Ingat ya, kalau misalkan turunan biasanya kan kita tuh peminat akan misalkan baju ya, misalkan baju ini. Nah, peminat baju itu kan meledak nih. Ya berarti bahan bakunya apa nih gitu. Sebelum jadi baju berarti ada dulu kainnya ya gitu. Nah, ini gampangnya sebenarnya tuh permintaan yang mempengaruhi itu apa? Berarti ini yang D ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Jika harga emas diprediksi nih pada Agustus 2021 katanya tuh ya, naik sekitar 30%. Oh, berarti sekarang kan Juli misalkan. Mereka tuh panik nih. Waduh, bakalan naik nih. Ya, berarti sekarang yang belinya. Berarti permintaan tuh sekarang tuh lagi meledak nih gitu. Kita ke opsi langsung ya. A, permintaan emas akan naik setelah Juni 2021. Permintaan emas setelah Juni ya. Oke, simpan dulu. B, permintaan emas sekarang cenderung akan naik. C, permintaan emas sekarang turun. D, permintaan akan bertambah setelah Agustus. Permintaan emas sekarang turun enggak ya? Karena kalau misalkan yang akan datang kan ini demand yang mempengaruhi prediksi harga gitu ya. Nah, terus yang D itu permintaan akan bertambah setelah 2017. Ngaco ya. Permintaan emas saat ini tidak berubah. Salah ya. Berarti tinggal A dan B. Nah, kenapakah katanya? Permintaan emas akan naik setelah Juni 2021. Juni ya. Nah, berarti kan sebenarnya itu kan ini tuh minggu juga ya. Kalau ini setelah Juni kan Juli ya misalkan. Tapi kan ini lebih baik lebih cepat gitu ya. Karena kan yang diprediksi itu Agustus nih. Nah, gitu. Nah, berarti kita tuh kayak Agustus mau diprediksi gini, kalau misalkan kita nunggu setelah Juni nanti aja keburu habis, maksudnya itu keburu sama orang lain gitu. Jadi biasanya kalau demand tuh buru-buru gitu, jadi kayak berburu cepet-cepet gitu. Jadi mereka ya langsung sekarang, jadi permintaan emas sekarang cenderung akan naik. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Jika meningkatnya pendapatan masyarakat nih, misalkan TR-nya nih naik nih, atau wages ya, biasanya gaji ya. Tapi kita ke TR aja ya, pendapatan. Nah, pendapatan masyarakat menyebabkan menurunnya permintaan barang X ya. Nah, berarti ingat ya, kalau di barang X itu kan ada inferior sama superior ya. Superior. Ingat kalau inferior tuh TR-nya tuh ketika naik, ini tuh Q-nya turun. Ya jelas ya.
misalkan kayak yang kemarin contohnya yang bakwan. Kalau kita misalkan lagi punya duit, ya misalkan kita lagi gak punya duit misalkan, itu tuh si bakwan itu dibeli. Kalau misalkan udah punya duit, oh berarti dia bakalan turun. Nah berarti yang cocok tuh inferior. Ketika kita punya duit, ya dia juga bakalan beli juga gitu. Jadi barang X itu katanya jika meningkatnya pendapat masyarakat menyebabkan menurunnya permintaan. Oh berarti yang ini inferior. Berarti barang S adalah barang inferior. Ih, barang pelarian ya, kasihan. Oke, sekarang nomor 5 nih. Nah, ini lumayan nih mengasah otak nih. Katanya kan ada ballpoint dan pensil. Nah ini tuh berarti kan substitusi ya. Substitusi, oke. Ingat ya, barang pengganti, substitusi. Kita contoh misalkan ini ballpoint, oke. Terus ini ada pensilnya, oke. Nah, misalkan gini. Ada misalkan harga ballpoint ini, misalkan harganya itu kan katanya tuh gambar di atas ketika harga ballpoint itu naik. Nah berarti kan ini P-nya naik nih. Logika, kita pakai logika. Kalau harga ballpoint naik, otomatis mereka pada kabur. Quantity ballpoint itu pada kabur. Pindah ke, ya udah beli pensil aja, murah gitu. Berarti quantity pensil ini meningkat nih. Asumsinya ini harga tuh lebih tinggi, berarti ini harganya bakalan lebih rendah dong gitu. Ingat ya, kuantitinya lebih naik. Berarti kalau ditanyain itu kan permintaan terhadap pensil. Nah ini permintaan terhadap pensilnya tuh sedang meningkat. Ya ingat ya, kalau kita di kurva ada dua macam ya kurva tuh. Karena ditanyain tuh permintaan ya, gitu ya. Permintaan itu adalah demand. Ingat kita mengetahui kurvanya dulu. Kalau misalkan ke atas gini, ini supply. Kalau misalkan ini ke bawah, nah ini baru demand gitu ya. D ya, ini bukan panah. Nah gitu ya. Oke, jadi gimana nih Kak? Kita lihat lagi. Nah, bentar. Nah berarti katanya tuh yang ditanya itu permintaan terhadap pensil. Oke, berarti permintaan terhadap pensil tuh sesuatu yang bergeser ke kanan. Berarti kita pakai kurva yang ini dong, karena kan ini demand. Oke, berarti ke kanan tuh kan ke sini. Oke. Nah, berarti ininya ke kanan. Berarti demand-nya kan demand 1, demand 2. Nah, berarti karena ke kanan, berarti ini bergeser ke kanan atas. Nah, kita cari. Nah, berarti jawabannya yang A. Kenapa enggak yang ini? Karena kan ini kurva supply nih. Terus kalau misalkan bergeser ke kanan bawah. Kanan bawah berarti ini dong. Ini supply. Nah, berarti ini salah karena kanan bawah. Karena kita patokannya yang demand kurvanya. Bergeser ke kiri bawah. Kalau ke kiri bawah berarti yang ini. Nah, kiri bawah. Nanti enggak, kalau ke kiri bawah kan dia mengurang gitu. Bergerak sepanjang kurva itu harga itu tersendiri, tidak bergeser, itu ngaco. Nah, berarti jawabannya yang A ya, oke? Gitu. Oke, sekarang nomor 6 ya. Nah, di nomor 6 katanya kita mengetahui apa? Faktor-faktor berikut katanya tidak menyebabkan pergeseran kurva permintaan kue ke kanan. Sebenarnya ini udah dibahas ya di Zoom ya. Jadi kalau ini ya ingat yang bukan itu kan ada yang bergeser. Kan kita yang ke kanan, berarti yang bukan ke kanan bergeser atau bergeser ke kiri. Karena ini kan permintaan kan gini demand. Berarti kita cari yang bergeser ke kiri. Nah, cari yang bergeser ke kiri. Oke, peningkatan pendapatan itu malahan ke kanan. Oke, nah berarti ini salah. Tek-tok. Oke, peningkatan jumlah penduduk di daerah. Nah, peningkatan jumlah penduduk di daerah itu kan bertambahnya populasi. Salah juga. Peningkatan selera masyarakat akan kue. Nah, ini bahkan ke kanan ya. Peningkatan harga barang substitusi kue. Harga substitusi kue. Kalau harga substitusi kue itu harga lebih mahal, ya berarti dia bakalan ke kanan karena kan pesaingnya lagi mahal nih, orang-orang yang beli kue kita gitu. Peningkatan harga kue. Ingat kalau ini bergeser ya. Ini tuh bergerak. Oke, salah larat ya. Gerak ya. Kalau ini gerak. Oke. Nah, berarti kita cari yang bukan bergeser. Berarti bergerak. Nah, berarti jawabannya yang E. Kalau misalkan yang nomor 6 kalian masih bingung, bisa ditanyain ya. Soalnya ini lumayan ngasah juga. Ditanyain ya di chat ke kakak itu. Jadi jawabannya yang E, oke? Gitu. Oke, nah sekarang nomor 7 nih, Samsung dan Apple. Nah, ini substitusi ya, substitusi. Ingat ya konsepnya substitusi.
Samsung dan Apple terus bersaing nih di pasar ponsel pintar dan menjadi dua market leader. Permintaan, nah ini demand lagi ya. Permintaan ponsel pintar Samsung akan bergeser ke kiri jika, oke, ini ada Samsung dan ini Apple. Kita cari yang bakalan bergeser ya. Ini demand ya, ingat demand. Nah demand satu, berarti kita cari yang ke kiri ya, demand 2, berarti ke kiri bawah gitu ya. Nah oke. Kita cari sesuatu yang bakalan berkiri terhadap ini tuh ponsel pintar Samsung akan bergeser ke kiri jika, nah ingat ya, ini tuh bakalan kuantitinya tuh turun jika apa? Oke. A, harga Samsung meningkat. Oke. Kalau harga Samsung meningkat berarti peminatnya ini gini ya, ini bisa juga sih sebenarnya yang ini harga Samsung meningkat. Nah, ponsel pintar Samsung akan bergeser ke kiri jika harga Samsung meningkat. Kalau ini harga meningkat ya berarti kuantitinya turun dong. Nah, tapi ini simpan dulu ya. Harga iPhone meningkat. iPhone meningkat. Nah, harga misalkan kalau iPhone-nya meningkat, misalkan ini Apple ya. Apple atau iPhone. Nah, misalkan ini meningkat ya otomatis kalau ininya meningkat ya berarti ininya dong ke atas gitu. Karena yang dicari itu dia tuh bergeser ke kiri gitu ya, ke kiri. Berarti yang ini salah. Harga Samsung turun. Kalau harganya Samsung ini turun, ini bahkan ke atas jadinya gitu. Jadi salah juga ya. Harga iPhone turun. Nah, harga iPhone turun. Harga iPhone turun membuat kuantiti itu pada yang Samsung ini ya, pada kabur. Nah, gitu. Nah, karena ini tuh kayak substitusi ya. Substitusi itu sebenarnya tuh gimana melihat pesaingnya dulu. Karena emang harga Samsung meningkat, dia bakalan bergeser ke kiri jika. Tapi yang ditanya itu jika ya. Jika itu sebab dari yang lainnya dulu, harga lain. Kalau misalkan harga Samsung meningkat tuh itu makanya namanya tuh harga barang itu sendiri gitu ya. Berarti ini bukan bergeser, jadi bergerak. Nah, ini makanya salah ya, yang A itu salah. Kalau misalkan harga Samsung meningkat, itu harga barang itu sendiri. Berarti itu bergerak, bukan bergeser. Kita dicari itu yang bergeser. Nah, berarti sesuatu yang bergeser itu ketika saingannya tuh harganya lebih murah dari kita nih. Misalkan kita ngejual Samsung nih, saingan kita tuh harganya lebih murah. Oh, berarti konsumen Samsung kita pada beralih ke sana. Berarti itu membuat kurvanya bakalan bergeser ke kiri demandnya. Berarti yang jawabannya yang D, harga iPhone turun. Nah, karena harga iPhone turun membuat orang-orang beli iPhone dan Samsung akan ditinggalkan gitu. Oke. Oke ya, kalau masih bingung nanyain juga. Oke, sekarang nomor 8. Nah, ini katanya tuh berikut ini yang bukan ya. Berarti yang bukan merupakan faktor menyebab kurva penawaran beras bergeser ke kanan. Berarti yang pertama ya, untuk melihat soal ini, kalau bukan ke kanan berarti kita cari yang ke kiri ya. Oke. Terus yang kedua, ini yang pertama cari yang ke kiri. Kalau nggak ada, berarti cari yang selain bergeser, berarti bergerak. Oke, gitu. Kenaikan harga beras, berarti ini harga barang itu sendiri, berarti ini bergerak. Oke, simpan dulu. Kemajuan teknologi produksi. Nah, kalau kemajuan teknologi, berarti itu kan membuat kurva supply-nya tuh ke kanan. Misalkan supply dan supply. Kenapa ke kanan? Ya jelas, misalkan kita ngeproduksi misalkan ini A ya, kita awalnya tuh 100 kilo per hari. Terus yang B kita kita tuh ada teknologi yang baru bisa jadi 200 kilo per hari gitu. Jadi kayak ada peningkatannya. Berarti sesuatu yang meningkat itu ya bakalan ke kanan. Berarti ini kita cari yang bukan ya. Berarti ini salah gitu. Penurunan harga pupuk. Nah, kalau harga pupuk itu biasanya tuh ini lebih ke bahan bakunya gitu. Karena kan mikir lagi ya, kalau bahan baku kita murah, oh berarti para petani juga dia bakalan penawarannya itu lebih banyak juga. Karena kalau penawarannya lebih banyak itu bakalan bergeser ke kanan gitu. Jadi ini salah juga. Penurunan harga jagung. Nah, ini substitusi ya. Kalau substitusi itu ini ngomongin tentang pengaruh permintaan, tapi kalau penawaran ini gak ada di harga substitusi gitu. Oke, pertamanya lahan pertanian. Kalau lahan pertanian kan jelas juga ya, karena semakin lahan-lahannya itu menambah lahan kan otomatis semakin kita menjualnya lebih banyak gitu. Jadi yang itu salah juga gitu. Jadi kita tuh cari yang bukan ke kanan dan atau ke kiri, kalau enggak ya bergerak. Jadi jawabannya yang A gitu ya.
Oke, sekarang nomor 9 katanya itu ada inovasi dalam teknologi produksi akan mengakibatkan kurva penawaran suatu barang. Nah, inovasi, kalau inovasi itu kan kayak tadi ya yang mesin misalkan dari 100 produk, misalkan kita tadi kan 100 kilo misalkan per hari. Oh, dengan adanya inovasi teknologi, oh misalkan ini tuh jadi ada mesin baru nih. Jadi misalkan 200 kilo per hari misalkan gitu. Nah, berarti kan ngaruhnya apa gitu? Ngaruhnya tuh ketika ini tuh ada inovasi berarti berarti kurvanya tuh bakalan supaya tuh bakalan bergeser ke kanan gitu karena kan ada penambahan gitu. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke ya, sekarang nomor 10. Nah, ini biasanya tuh harus benar-benar mendalami banget, tapi ya logikanya main juga dan kita harus tahu dulu dalam arti yang dimaksudkan pembuat soal gitu ya. Harga BBM akan berdampak pada bergesernya, ingat ya. Kalau harga BBM minyak misalkan ini tuh termasuk dalam ranah apa dulu. Nah, ini biasanya tuh termasuk dalam ranah apa? biaya produksi, biasanya gitu ya. Oke. Nah, karena ranah biaya produksi, berarti kita logikanya gini, BBM atau apa kayak misalkan angkutan barang-barang di produksi kita, karena kan kita perlu BBM nih. Nah, berarti ini ngaruhnya ke supply ya atau penawaran, supply atau penawaran. Oke. Nah, berarti kita cari dong tentang penawaran ya, supply atau penawaran. Nah, karena ini berhubungan dengan produksi, ingat ya, kalau misalkan kenaikan harga BBM, oh berarti biaya produksinya nih lagi tinggi nih, yang membuat si kurvanya tuh bakalan bergeser ke kanan atau ke kiri nih, ke kanan atau ke kiri nih, karena kan sesuatu kayak biaya produksi tinggi, bahan baku tinggi, berarti itu kan membuat keuntungan kita tuh menurun gitu ya, keuntungan kita tuh menurun ya, berarti bakalan bergeser ke kiri gitu. Nah, berarti ini ke kiri atas ya, kita cari yang penawaran bergeser ke kiri atas. Yang A, penawaran ke kanan bawah, salah ya. Kurva permintaan yang coret, yang permintaan coret ya, kita keseimbangan enggak, berarti antara D ya, kurva penawaran agregat ke kiri atas. Oke, berarti jawabannya yang ini ya, yang D ya, ke kiri atas. Nah, karena ini ketika ke kiri atas ya otomatis kan ini berkurang dong gitu kan, yang key-nya tuh di sini ntar tuh bakalan dia ketika harga naik bakalan ke sini, berarti ada penurunan key-nya gitu. Oke ya, jadi penawaran agregat ke kiri atas karena biaya produksinya tuh yang lagi tinggi nih gitu, membuat penawaran orang-orang produsen itu jadi turun gitu. Nah, jawabannya yang D. Oke.